Hi everyone, in this video we are going to talk about how to answer an English question. Ya, khusus dalam video kali ini kita akan belajar bagaimana cara menjawab soal bahasa Inggris, ya, khususnya untuk uraian atau essay ya atau isian ya. Oke, khusus lagi untuk recount text. Oke. Nah, cara ini adalah bisa kita gunakan untuk menjawab soal-soal uraian dalam bahasa Inggris ya. Ya bisa saja untuk persiapan penilaian akhir tahun atau penilaian tengah semester atau soal-soal bacaan yang sering muncul dalam bacaan dalam bahasa Inggris ya. Jadi ini adalah khusus untuk bacaan. Oke. Baik. Mari kita mulai untuk pembahasan ini. Yang pertama adalah kita akan melihat teks yang digunakan untuk pembahasan kali ini ya. I choose recount text ya. Nah ini adalah sebuah recount text, berarti cerita tentang masa lalu atau pengalaman tentang seseorang atau penulis ya, writer experience ya. Oke, ini adalah sebuah teks yaitu terdiri dari 3 paragraf ya. Sebelum mulai kita akan baca dulu ya teksnya seperti apa. Oke. On Wednesday, my student and I went to Yogyakarta. We stay at Lestari Hotel, which is not far from Malioboro. On Thursday, we visited the temples in Prambanan. There are 3 big temples, the Brahmana, Shiva, and Vishnu temples. They are really amazing. We visited only Brahmana and Shiva. Vishnu temple was being renovated. On Friday morning, we went to Yogyakarta Kraton. We spent about 2 hours there. After that, we went to Borobudur Temple. We were lucky because we were led by a smart and friendly guide. We arrived at 3 p.m. In the morning, we left for Jakarta by Wisata bus. Alright. Jadi sudah dibaca, silakan untuk kalian untuk berlatih juga ya cara membaca dari teks recount yang diberikan. Nah, salah satu dari lanjut feature atau ciri-ciri kebahasan dari teks recount adalah verb to atau simple past tense ya. Nah, di sini yang dicetak merah atau ditulis merah ini adalah simple past tense atau verb yang kedua ya, seperti went and then stay, visited, and this one, and then went lagi, spent, went, were, arrive, dan left. Dan ini adalah bentuk kata kerja yang keduanya. Alright, nah kita akan melihat bagaimana contoh-contoh pertanyaan-pertanyaan yang biasa muncul di pertanyaan dalam bahasa Inggris ya. Baik untuk penilaian akhir tahun atau tes-tes bahasa Inggris lainnya. Soalnya seperti apa yang biasa muncul dan bagaimana cara kita menjawabnya. How to answer the question ya. Alright, nah ini ada 6 pertanyaan yang saya berikan kepada kalian semua. Ada 6 ya. The first one is the take above mainly discuss about. Number 2, what is the purpose of the take above? Number 3, how many temples they visit? Number 4, why did they only visit Brahmana and Shiva temples? And number 5, when did they go home? And the last number, they are really amazing. The word they refers to. Baik, mari kita akan bahas satu-satu bagaimana pertanyaan-pertanyaan itu dijawab atau pertanyaan ini yang sering muncul ya. Baik, kita akan masuk ke pertanyaan pertama. The take above mainly discuss about. Nah, pertanyaan ini adalah kata kuncinya di mainly discuss. Jadi pertanyaan ini biasanya pertanyaan di awal-awal sebuah kalimat atau pertanyaan ya. Mainly discuss berarti diskusi tentang apa pada umumnya. Nah, biasanya kata kunci dari pertanyaan ini adalah di awal sebuah kalimat. Oke, di paragraf pertama. Nah, bagaimana? Apakah apa yang didiskusi yang paling banyak didiskusi dalam teks ini? Oke, jadi jawabannya apa? Jawabannya adalah di paragraf yang pertama yang ada on Wednesday, my student and I went to Yogyakarta. Jadi dia pengen bercerita nih tentang tripnya ke Yogyakarta. Jadi cerita tentang apa? The writer trips to Yogyakarta. Dan ingat kembali untuk recount text itu biasanya menceritakan pengalaman tentang penulis. Penulis bahasa Inggrisnya adalah writer. Jadi
The writer trips to Yogyakarta. Oke, Yogyakartanya ada di sini ya. Alright. Kemudian, and how about number 2? What is the purpose of the text above? Nah, pertanyaan kedua ini tentang tujuan dari teks itu ditulis. Ini juga umum ditanyakan, tujuan. Biasanya tujuan di sebuah teks kalau recount ini tidak ada dibahas di dalam sebuah teksnya atau paragraf, tapi kita melihat bahwa dia tuh pengen apa gitu. Penulis, the writer, what is the purpose of the writer in writing the trip ya. Dia tuh pengen apa. Nah, cara menjawabnya adalah kita melihat bahwa kalau dalam recount text berarti dia mencerita pengalamannya. Jadi harus ada experience di sini. Jadi tujuannya adalah penulis itu ingin menceritakan pengalamannya kepada pembaca, reader. Okay, to tell the writer experience to Yogyakarta to the reader, for example. Jadi seperti ini ya. Kalau purpose ini, kalau recount text biasanya harus dibaca semua dulu, baru kita tahu tujuannya apa sih, untuk menceritakan pengalaman. And then next, and how about number 3? Okay, how many temples they visit? Nah, kalau di sini dia pasti ada dalam bacaan. Biasanya kalau sudah pertanyaan yang ketiga, keempat, biasanya ada di paragraf kedua dan ketiga ya. Oke. Bagaimana cara menjawabnya? How many temples they visit? Berapa banyak candi yang mereka kunjungi? Oke. Nah, cerita ini bercerita tentang seorang penulis dan siswanya. Berarti dia adalah seorang guru ya. He or she is a teacher with her or his student, of course ya. Oke. So, how about the answer? Bagaimana cara menjawabnya? Cara menjawabnya adalah kita mencari di paragrafnya. Nah, paragrafnya ini dapatnya di paragraf yang ketiga. Oke, kata kuncinya ada di tulisan tempel-tempel gitu ya. Kalau misalnya ada tulisan tempel, kalian baca dari paragraf pertama ya. Nah, kebetulan ini sudah dicetak warna biru, inilah jawabannya ya. We visited only Brahmana and Shiva. Karena pertanyaannya how many dan tidak menyebutkan templesnya, maka kita jawab aja dengan angka juga ya. Jadi visitnya adalah Brahmana dan Shiva. Jadi 2 ya. So the answer is 2 temples. Okay, next we comes to number 4. What did they only visit Brahmana and Shiva temples? Why? Why itu mengapa? Kalau mengapa berarti jawabannya because. Why did they only visit Brahmana and Shiva temple? Mengapa mereka hanya mengunjungi Brahmana dan Shiva temples? Jawabannya tentu ada di paragraf 2 atau ketiga ya. Mari kita cek jawabannya ada di mana. Nah, itu yang dicetak warna biru itu ya di paragraf yang kedua. We visited only Brahmana and Shiva. Vishnu temple was being renovated. Kenapa mereka mengunjungi cuma 2? Karena ini Vishnu temples was being renovated atau repair di sini ya. Sama, renovated dengan repair itu artinya sama, dipugar atau dibangun kembali atau dibaguskan seperti itu ya. Jadi kata kuncinya adalah untuk mencari seperti ini kita harus mencari misalnya Brahmana dan Shiva. Cari kata-kata Brahmana dan Shiva-nya dalam sebuah teks ya. Oke, I think you know that ya. Oke, next we come to number 5 ya. When did they go home? Nah, when did they go home? Biasanya ini paragraf yang terakhir nih, yang terakhir ya. When did, kapan mereka pulang? Kalau kapan ini berarti the time ya, ask about the time. So, bagaimana jawabannya? Oke, nah waktunya kapan? Jadi, waktunya bisa morning, bisa evening, bisa afternoon. So, jawabannya di mana sih? Jawabannya ada di akhir-akhir. Nah, kalau jawaban yang biasanya berurutan ya, kalau jawaban soal terakhir biasanya di akhir-akhir, biasanya like that ya. Nah, ini dicetak biru atau ditulis biru ini adalah kata kuncinya. In the morning, we left for Jakarta by wisata bus. Oke, jadi dari sini ada Friday pagi. Jadi kalau paginya lagi berarti Saturday ya. Oke, dihitung seperti ini, Friday morning. Di sini ada morning lagi, berarti besoknya, berarti Saturday, on Saturday morning ya. Tapi kadang-kadang kalian juga harus berpikir ya, berpikir secara logis. Jadi tidak harus ada jawabannya dalam bacaan ya. Alright, next we come to the last number 6 ya. They are really amazing. The word they refers to. Nah, pertanyaan ini yang sering salah dan sering ditanyakan, yang ada kata-kata refers to ini.
Refers to artinya merujuk kepada. Kalau seperti ini berarti they. They ini adalah kata ganti mereka. Kita tidak tahu mereka itu siapa. Cara menjawabnya adalah kita cari dulu kalimat they are really amazing dalam sebuah kalimat. Di mana kalimatnya letaknya. Setelah itu baru kita tahu they ini siapa sih? Ya, seperti itu. They ini kan mereka. Mereka ini kita tidak tahu siapa. Who are they? Oke, nah cara jawabnya adalah kita cari dulu kata kuncinya seperti apa. Oke, nah I give you this one. Oke, yang dicetak warna biru ini. There are 3 big temples, the Brahmana, Shiva, and Vishnu temples. They are really amazing. Mereka, jadi mereka ini berarti adalah 3 candi tadi nih. Cara kata kuncinya adalah pasti kalimatnya atau jawabannya sebelum kalimat yang kalian tulis itu. Ya, sebelum kalimat pertanyaannya. They berarti mereka, lebih dari 1. More than one berarti jawabannya adalah the Brahmana, Shiva, and Vishnu. Oke, this one answernya ya. Oke, nah seperti itulah cara menjawab pertanyaan essay atau pertanyaan teks dalam bahasa Inggris ya. Banyak berlatih maka kalian akan tahu how to answer the question in English. I think enough. Thank you for your attention. See you next time.